datang di video pelatihan strategi komunikasi. Pernah nggak sih kamu ngerasa pesan yang kamu sampaikan disalahpahami atau reputasi perusahaan menurun dari adanya komunikasi yang salah? Di dunia kerja dan bisnis, komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tetapi juga membangun citra perusahaan, menyelesaikan kesalahpahaman, dan menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan. Dalam video ini, kita akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana komunikasi membangun corporate image yang positif. Yang kedua, cara mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi agar tidak menimbulkan konflik. Yang ketiga, praktik teknik dan taktik komunikasi yang efektif untuk meningkatkan profesionalisme. Jadi, simak video ini dan sampai selesai, karena di akhir nanti ada latihan praktis yang bisa langsung kamu coba. Corporate image adalah bagaimana publik memandang sebuah perusahaan. Citra ini dibentuk oleh komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, melalui media sosial, pernyataan resmi, hingga interaksi sehari-hari dengan pelanggan dan mitra bisnis. Agar corporate image tetap positif dan kuat, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi komunikasi berikut. Yang pertama, konsistensi pesan. Ketika sebuah perusahaan menyampaikan informasi, pesan yang diberikan harus selaras dalam semua bentuk komunikasi. Misalnya, website perusahaan harus memiliki informasi yang sama dengan brosur atau media sosialnya. Dan setiap karyawan dari staf hingga direktur harus memahami nilai dan visi perusahaan agar komunikasinya sejalan. Contoh, jika sebuah perusahaan mengklaim peduli terhadap lingkungan, maka semua komunikasi mereka, dari iklan hingga kebijakan operasional, harus mendukung pernyataan itu, seperti menggunakan bahan ramah lingkungan atau mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, transparansi dalam komunikasi. Transparansi berarti memberikan informasi yang jelas, jujur, dan terbuka. Ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Contoh, jika sebuah perusahaan mengalami keterlambatan produksi, lebih baik memberikan pengumuman resmi yang menjelaskan penyebabnya dan langkah-langkah penyelesaiannya daripada memberikan pelanggan menebak-nebak. 3. Komunikasi yang berkelanjutan. Komunikasi bukan hanya dilakukan saat ada promosi atau masalah. Perusahaan harus aktif berkomunikasi dengan audiens melalui media sosial, email, dan berbagai platform lainnya. 4. Respon cepat terhadap krisis. Dalam situasi krisis, kecepatan dan ketepatan komunikasi sangat menentukan reputasi perusahaan. Contoh, jika ada insiden yang mencoreng nama perusahaan, tanggapan yang cepat dalam bentuk pernyataan resmi atau konversi terus dan dapat mengembalikan persepsi publik dan mengurangi dampak negatif. Komunikasi yang buruk seringkali menyebabkan kesalahpahaman. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, pesan tidak jelas. Kalimat yang ambigu atau kurang spesifik sering membuat orang menafsirkan berbeda. Seorang atasan berkata, "Segera kirim laporan," tapi karyawan tidak tahu apa yang dimaksud laporan harian atau bulanan. Yang kedua, perbedaan gaya komunikasi. Orang yang berbicara langsung mungkin dianggap kasar oleh mereka yang lebih suka pendekatan halus. Contohnya, seorang eksekutif dari negara A yang terbiasa berbicara lugas mungkin terkesan terlalu agresif bagi mitra bisnis dari negara B yang lebih formal. Yang ketiga, nada dan gestur yang disalahartikan. Nada bicara yang tegas bisa terdengar seperti marah. Contohnya, mengirim pesan teks tanpa emotikon dapat dianggap dingin atau tidak peduli. Yang keempat, hambatan teknologi. Koneksi buruk saat rapat online bisa membuat orang salah memahami informasi. Cara mengatasi kesalahpahaman. Yang pertama, gunakan klarifikasi dan frase. Contohnya, maksud Anda laporan yang dikirim adalah untuk bulan ini atau bulan lalu. Yang kedua, pilih media komunikasi yang tepat. Hindari mengirim pesan penting melalui teks jika memungkinkan diskusi langsung. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari istilah teknis jika berbicara dengan orang yang tidak akrab dengan bidang tersebut. Yang keempat, berlatih mendengar aktif. Jangan hanya mendengar, tapi pahami maksud lawan bicara. Teknik dan taktik dalam komunikasi. Teknik komunikasi yang efektif, yang pertama, active listening atau mendengarkan aktif. Fokus pada pembicara tanpa menyela dan gunakan bahasa tubuh yang positif seperti anggukan. Komunikasi nonverbal yang kuat. Gunakan gestur yang mendukung seperti kontak mata yang cukup. Storytelling dalam komunikasi.
Alih-alih menyajikan angka kering, gunakan cerita nyata untuk membuat pesan lebih berkesan. Teknik persuasi seperti etos, patos, dan logos. Etos atau kredibilitas, tunjukkan pengalaman atau keahlian. Patos atau emosi, gunakan contoh yang menyentuh hati. Logos atau logika, sediakan bukti atau data konkret. Metode PREP, point, reason, example, point ulang. Point, kita perlu meningkatkan kualitas layanan. Reason, karena kepuasan pelanggan menurun. Example, dalam survei 30% pelanggan mengeluh soal respon yang lambat. Poin ulang, maka kita harus segera memperbaiki layanan ini. Kita telah belajar bagaimana komunikasi yang baik dapat membangun corporate image, mengatasi kesalahpahaman, dan meningkatkan efektivitas kerja. Sekarang giliran kamu untuk mempraktikannya. Coba terapkan teknik ini dalam komunikasi sehari-hari. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar yang baik ya. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe. Kami dari Kelompok 4 pamit undur diri. Bye-bye!